أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقضي الحاجات. Al-Babus Sani, bab yang kedua, fi khalqi Adam, pada penciptaan Nabi Adam. Sedangkan masalah yang menjelaskan masalah yang Nur Muhammad dengan Sajaratul Yakin tuh kayaknya malam Senin kayaknya lah kita di situ di rumah di markas menjelaskan itu. Pun hendak menjelaskan tuh malam Senin, cuma kada keingatan karena diingati lah malam di markas. Guru mungkin sudah. Sini kan anak koro apa nih? Khalaqa sajadatan laha arba'atu agasan. Ya Allah, pasamaha sajadatal yakin. Nah, summa khalaqa nura Muhammadin, nah itu nah. Yang tadahulu sajadatul yakin hanya Nur Muhammad. Apa maksudnya itu? Ya Allah, maksudnya itu sedangkan kita tahu kan yang permulaan awal-awal makhluk adalah Nur Muhammad. Sedangkan di sini ada sajadatul yakin sebelum Nur Muhammad. Nah, apa maksudnya? Insyaallah kita dijelaskan di markas habis malam Senin depan nih Mbak Isa. Al-Babus Sani, bab yang kedua, fi khalqi Adam, pada penciptaan Nabi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Jarsidin, khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan jasada Adam alaihi salam, tubuh Nabi Adam, min aqalimid dunia, sesuai dengan situasi keadaan dunia. Jadi diambil penciptaan Nabi Adam ini dari unsur-unsur yang ada di dunia ini. Para suhu, maka bermula kepala batang tubuh Nabi Adam, min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah. Nah, kan Ka'bah hendaknya di dunia ya kalau. Wasadruhu, dan dada sidin diulah min aqtaril ardi, dari penjuru bumi. Wabatnuhu, ini maksudnya penciptaan Nabi Adam, penciptaan. Amun kembali ke asal, seluruhnya dijadikan dari nur Nabi kita. Cuma kan semalam tuh ada kan sebelum itu dijadikan dari ini, jadi dari ini ya. Nah itu. Diulah tanah, diulah api, diulah angin, diulah banyu. Nah itu maksudnya. Wabatnuhu, dan perutnya Nabi Adam, min turabil Hindi, dari tanah Hindi, Hindia, atau bisa jadi padahkan dari daerah timur. Wayadahu, dua tangan sidin, min turabil masyriq, dari tanah masyriq. Masyriq ini arah ke paling timur dunia. Warijlahu, dua batis sidin, min turabil maghrib, dari tanah arah paling barat dunia. Nah. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain. Nah, tadi itu kan dari riwayat Ibnu Abbas.
Nah ini kita bila sudah tahu nangka ini, lalu pian meneliti nangka apa tanahnya itu, misalnya itu kadusan sekadar menambah wawasan dan mengambil hikmah. Nah, apa hikmahnya? Ini banyak sebenarnya hikmahnya ini. Di antaranya kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu dari tanah, kan gitu. Manusia dari tanah. Nah, tanah itu hina, anaknya di bawah. Jadi sebenarnya sifat manusia aslinya itu tawadu. Jadi sangat ironis benar bila manusia ini bersifat sombong, sangat kada sesuai kita. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, qala berkata Wahab bin Munabbih, ujar Wahab bin Munabbih, ini tabi'in lah, jarsidin, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu minal aradina sab'i, dari 7 lapis bumi. Nah, dari bumi yang 7 lapis. Itu riwayat dari Wahab bin Munabbih. Para suhu minal arudil ula, kepala sidin dari bumi lapis pertama. Nah, kepala sidin. Wa unukuhu, leher sidin minal arudis saniyah, dari bumi lapis kedua. Wa sadruhu minas salisah, dada sidin dari bumi lapis ketiga. Wa yadahu, kedua tangan sidin minar rabi'ah, dari bumi lapis keempat. Wa dhahruhu, dhahruhu ini punggung atau belakang. Wa batnuhu, dan parut sidin, punggung atau belakang dan parut sidin minal khamisah, dari lapis bumi yang kelima. Ambil tanahnya itu nah. Wa pakhduhu, pakhduhu ini paha. Wa ajisuhu, dan lamak burit yang bisa mengulon paha tuh, ada lamaknya situ lah. Nah itu minas sadisah, dari lapis bumi yang ke-6. Wasakahu, dan 2 landau, kan paha lawan landau tuh tahalat lintuhut aja ya kalau. Nah jadi landau tuh lain paha, lain landau minas sabi'ah, dari bumi lapis yang ke-7 landau. Atau riwayat dari Wahab bin Munabbih, cuma persamaannya sama pada tanah juga. Nah itu walaupun sedikit ada perbedaan. Wa bi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain. Kenapa oleh pengarang kitab ditulis berdasarkan riwayat ini? Karena semuanya itu mempunyai dalil kebenarannya. Nah, atau disilin berdasar. Cakanya kada nyata salah, bapak sini menulis. Nah, wa bi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah Ibnu Abbas berucap jasidin, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, para suhu, bermula kepala sidin, min turabi Baitul Maqdis. Nah, dari tanah yang ada di Baitul Maqdis itu. Wa wajhuhu, wajah sidin, min turabil jannati, dari tanah surga. Muha kita. Nah, wa udunahu, dan 2 telinga sidin, min turabi Tursina. Tursina ini naran gunung ya Allah. Andaknya di daerah umat Nabi Musa di mana lah? Tadi sudah berjalan ke situ ya kalau. Anak kayak ke situ kayaknya suatu saat ini. Tursina nih, yang penguasa gunung tuh narannya jin semalam siapa? Ngerti nah. Nah, Musfir narannya. Abdul. Nah, jadi 2 telinga sidin dari tanah gunung Tursina situ. Wajabhatuhu, dahi, jabhatu dahi. Wajabhatuhu, dahi sidin, min turabil Iraq, dari tanah Irak, negeri Saddam Hussein nih, atau negeri 1001 malam. Baghdad. Wa asnanuhu, dan gigi sidin, min turabil Kausar, dari tanah dasar telaga Kausar. Nah, gigi. Wa yaduhu al-yumna, tangan sidin yang kanan, ma'al asabi'i, sampai ke jari-jarinya, tangan kanan sampai ke jari-jarinya itu, min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah. Wa yaduhul yusra, dan tangan kiri sidin, min turabi Paris. Nah, dari tanah negeri Paris. Artinya memang walaupun waktu itu belum benaran Paris lagi, cuma di kemudian hari narannya tuh Paris, di situ yang diambil.
Warijlahu dua batis sidin, dua kaki ya kita. Ma'a saqaihi sampai ke landau-landaunya. Min turabil Hindi dari tanah India. Kalaunya bahari ada Hindia Belanda ya kalau. Nah, jadi kalau tanah Hindi ini kalau diartikan kalau kita kembali ke masa silam, Indonesia termasuk Hindi. Yang zaman Majapahit itu masuk Hindi sebenarnya. Wa azmuhu tulang sidin. Za-nya basukun lah, azmuhu min turabil jabal dari tanah gunung. Nah, tulang sidin dari tanah gunung. Wa auratuhu tunjuk mengaji sidin. Terus tunjuk mengaji. Bertahun itu tunjuk mengaji. Ya kalau yang bisa yang berkuat itu nah. Yang ahlul kasbi wal iyan ya sidin tuh. Ahlul kasab. Mata yang melihat 4 itu bergerak. Nah, udah kayak kasab tuh, Bang. Wa auratuhu padahal kan ada mata itulah. Mata yang melihat itu yang bergerak kasab. Wa auratuhu tunjuk mengaji sidin min turabi Babil dari tanah Babil. Babil itu ya Babilonia. Nah, wah ini naranya Babilonia naranya. Tahu nggak ini lagi bapak berubah ya kalau naran kotanya itu nah. Wa dhahruhu punggung Nabi Adam itu diambil dari min turabil Iraq dari tanah Irak. Wa batnuhu dan perut sidin ini kan tak ulang-ulang ya kalau kata-katanya biar kalau usah diarti lagi. Usah ulang-ulang dah. Kayak Irak binarti Irak harus disampaikan ke Irak juga. Wa batnuhu perut sidin min turabi Khurasan. Nah, ini daerah India kah Khurasan nih? Dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu nah hati sidin min turabil Firdaus dari tanah Firdaus. Wa lisanuhu lisan sidin min turabi Thaib dari tanah Thaib daerah Madinah. Yasrib. Wa ainahu kedua mata sidin min turabil Haud diambil dari tanah telaga yang ada dalam surga tuh nah. Telaga Kausar. Walamma kana ra'suhu nah titik di situ nah kisah bahasa pulang yang berhubungan dengan sebelumnya juga. Walamma kana ra'suhu min Baitul Maqdis maka manakala kepala sidin diulah dari tanah Baitul Maqdis sara jadilah isi kepala sidin maudhi'al aqli tempat akal wal fatanati dan tempat kecerdasan wan nutqi dan tempat bertutur kata atau bisa juga dipadakan tempat kearifan ya kita. Nah, nutqi itu kearifan. Karena ada orang berpandir, asal berpandir. Anisidin ini berpandir berdasarkan kecerdasan dan akal yang sehat. Disebut arif namanya. Nah, wan nutqi. Jadi sebab kepala sidin itu diambil tanahnya dari Baitul Maqdis, maka jadilah kepala itu menjadi tempat akal, kecerdasan dan kearifan. Walamma kana udunahu min turabi Tursina manakala kedua telinga sidin diambil penciptaannya dari tanah Tursina gunung Tursina sara jadilah dua telinga sidin maudhi'a tempat istima'in nasihah mendengar akan nasihat. Tempat mendengar nasihat. Kenapa? Karena gunung Tursina itu tempat Nabi Musa mendengar kalamnya Allah Ta'ala. Nah, jadi telinga kita ini kecenderungannya sebenarnya aslinya mendengar apa ketujuh mendengar nasihat sebenarnya. Nah itu. Karena diambil dari tanah Tursina itu. Walamma kanat jabhatuhu minal Iraq. Manakala dahi Nabi Adam diulah dari tanah Irak, sarat maka jadilah dahi itu maudhi'as sujudi lillahi ta'ala tempat bersujud. Nah, karena daerah Irak itu orang kuat-kuat di situ bersujud. Mulai bahari banyak para ulama-ulama di situ, wali-wali Allah Ta'ala yang gawiannya bersujud lawan Allah Ta'ala. Irak atau Baghdad itu salah satu tempat para wali Allah Ta'ala yang kenal di situ anaknya.
Si Abdul Qadir Jailani, ya lah situ juga anaknya. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah, manakala adalah wajah Nabi Musa, Nabi Adam diambil dari tanah surga, sara jadilah wajah sidin maudhi'al hasani, tempat keelokan atau kebagusan kita, kebaikan. Jadi di muha ini orang melihat ya Allah yang baik bagus, yang bagus tuh nah. Wazinati, tempat perhiasan. Nah, tempat yang elok, yang indah aja kita. Walamma kanat asnanuhu minal kausar, manakala dijadikan gigi-gigi Nabi itu dari tanah Kausar, telaga Kausar, sorat jadilah gigi-gigi itu maudhi'al halawati, nah tempat yang keluar yang manis-manis ya kita, halawah, manis. Walamma kanat yaduhu al-yumna minal Ka'bah, manakala tangannya Nabi Adam yang kanan diambil dari tanah Ka'bah, sorat jadilah tangan kanan sidin maudhi'al barakati wal ma'unati fil ma'isyati wal judi, nah tempat keberkahan dan tempat maunah. Maunah itu tempat mudah kita berbuat kebaikan, tuh maunah naranya. Barakah tadi ya kebaikan biasa sama, bertambah-tambah kebaikan berkah. Kalau maunah tuh mudah kita menggawi kebaikan, ditulungi Tuhan terus. Fil ma'isyah, di dalam kehidupan. Nah, jadi hidup berberkat, ditulungi Allah. Wal judi, dan pemurah. Nah, itu lambangnya ya, sebelah kanan itu diulah dari tanah Ka'bah. Coba lihat di Ka'bah tuh nah, keberkahannya ada di situ ya kalau. Ada pernah Ka'bah tuh sunyi karena berberkat. Walamma kanat yaduhul yusra min Paris, nah sedangkan manakala tangan kiri Nabi Adam diambil dari tanah negeri Paris, sorat, ini katakanlah waktu itu belum benaran Paris, nah cuma di kemudian hari tanah yang di situ narannya negeri Paris gitu nah. Nah, lalu sorat jadilah tangan kiri Nabi Adam ini maudhi'at taharati, tempat bebersih ya kalau wal istinjai, nah beristinja tangan kiri. Kenapa? Di Paris anaknya banyak orang kafir di Paris tuh. Nah, itu maksudnya, jadi menggunakan tangan kiri itu diambil dari tanah situ. Digunanya untuk apa ya? Bebersih, beristinja segala macam. Nah itu. Walamma kanat batnuhu, manakala parut Nabi Adam min Khurasan, dari tanah Khurasan. Khurasan ini siapa yang tahu asal ini apa naran kampungnya? Ada yang tahu lah. Lain Mongolia Berber lain. Khurasan tuh ada India kah? India Pakistan. Nah, parak situ sakorasnya kalau di sana. India juga lah Khurasan lah. Bubuhan yang Ramayana tuh nah Khurasan lah. Sorat, maka jadilah si parut itu maudhi'al ju', tempat yang lapar. Nah cocok kayak Pakistan berarti. Wah ini Pakistan tuh ini sakit loh. India Pakistan tuh tempat ini banyak kemiskinan di situ. Karena penduduknya banyak tapi banyak miskin. Nah, kalau pian mau kembali ke Makkah yang orang meminta-minta yang sedekah tuh banyak orang Pakistan. Nah, makanya tempat kelaparan di situ. Nah, dari tanah situ diambil parut, maka parut ini bisa lapar juga gitu nah. Walamma kanat auratuhu min Babilonia nih. Babilonia ini caka ibarat kita tuh yang buhan gladiator, yang perang yang bakalah itu. Tapi nah, semua filmnya. yang The Lionheart. Oh, ya Allah. Yang gladiator yang sampai mati itu bang yang bakalah itu. Nah itu bubuhan itu tuh. Jadi diambil tuh tunjuk mengajin ini tuh longor aja kita. Nah diambil dari tanah Babil itu. Sorat, maka jadilah si utuh longor ini maudhi'as syahwat, tempatnya syahwat. Nah pangarasan benar ya kalau. Itu banget tuh. Dasar wujud dari tanah situ mangsa aja cukai. Pokoknya bila bakalnya sampai mati di sana. Mau kada mati kada terus punya harus nah berat. Nah itu wal galli ini gallun itu artinya tempat kecurangan. Bini sudah 4 melihat bini orang hendak pulang. Ada tempat kecurangan narannya di situ.
wal gasi tempat penipuan. Nah, itu mulah itu tuh. Itu tuh anunya. Walamma kana tapi ini lain kasus yang Muhammad Taha tadi, lain lagi lah. Kasus Muhammad Taha tadi kan kisah lain lagi ya, kalau itu kan keberuntungan insyaallah nah ya lah. Walamma kana azmuhu manakala tulangnya Nabi Adam dibuat minal jabal dari tanah gunung narannya. Sora jadilah tulang manusia ini maudhi'us salabati, tempatnya kekerasan. Kan tanah gunung itu keras. Maka tulang kita ini keras. Maka kerasnya tulang ini menentukan dalam setiap event pertempuran kah, pertarungan kah. Mun tulangnya lama, ada apa-apanya ya kalau. Makanya Gatot Kaca itu kan sebutnya tulang kuat utut mutnya lah. Tulangnya Gatot Kaca itu tulangnya itu kuat. Amun yang tulang lama ketahuan benar. Nabi itulah waktu hendak perang tuh Nabi dipilih Nabi siapa yang umpat. Nabi melihat badannya tegap kuat. Itu yang perang bila pindah lama harus segini Nabi. Yang memasak aja Nabi. Nah, itu jadi tulangnya menentukan. Kenapa tulang itu keras bahkan bisa jadi kekerasan? Karena terbuat dari tanah gunung. Samson lawan tulang binatang jangan mengalahkan bala tentara ya lah. Ada kisahnya itu ya. Tulang babi kah tulang apakah ini menggunakannya. Walamma kana qalbuhu minal firdaus, manakala diciptakannya hati Nabi Adam dari firdaus, dari tanah firdaus, sora jadilah hati tersebut maudhi'al iman, tempatnya iman. Sebab kadada yang masuk ke firdaus kecuali orang yang beriman. Nah, walamma kana lisanuhu minat ta'ib, manakala lisannya Nabi Adam diciptakan dari tanah Taib, Yasrib, ini Madinah. Sora jadilah lisan itu maudhi'asy syahadah, untuk mengucap dua kalimat, mengucap la ilaha illallah, lisan juga. Muntung kah lisan kah? Lisan sebenarnya kayaknya ada muntung kata. Cuma muntung ini mewadahi lisan itu aja. Watadarru'i, maka menjadi tempat lisan itu tempat tadarru', mengadu-ngadu lawan Allah itu tadarru' narannya. Waddu'a, meminta lawan Allah, ilallahi, kepada Allah. Jadi lisan tempat bersaksi, mengucap dua kalimat syahadat, tempat mengadu-ngadu kesusahan kepada Allah, tadarru' narannya, dan tempat meminta kepada Allah. Ya lisan ini Bang. Wa ja'ala, itu titik setelah waja'ala nih kisah bahasa tapi tetap berhubungan dengan tadi juga. Dan waja'ala, Allah menjadikan, itu ada huwa kembali kepada Allah. Waja'ala, dan Allah menjadikan bihi, pada tubuh Nabi Adam itu tis'ata abwabin, ada 9 luang, 9 pintu asalnya, maksudnya 9 lubang. Sab'atun fir ra'si, 7 di kepala andaknya luang nih toh. Pintu aja kita. Apa-apa yang 7 nih toh? Ainahu, 2 mata, 2 sudah. Udunahu, 2 telinga, 4. Ya Allah. Wa munkhirahu, 2 luang hidung, 6 sudah. Wa famuhu, muntung mulut, 7. Pas ada hitungannya. Nah, jadi 7 luang andaknya di kepala. Mata 2, telinga 2, luang hidung 2, muntung 7. Waisnani, dan 2 fi badanihi, di awaknya, di badannya. Luang yang 2 tadi nih. Jadi kan ada 9, tadi 7 di kepala, sisanya 2 andaknya di badan. Di mana itu? Kubuluhu wa duburuhu. Arti kubuluhu itu luang tunjuk mengaji. Nah, luang utuh lungor tempat bakami. Waduburuhu, luang belakang. Nah, mun dihitung 7 tambah 2 9 ya kalau. Waja'ala, dan Allah menjadikan lahu, bagi Nabi Adam, bagi tubuh si Nabi Adam ini, al-hawasal khamsa, kemampuan merasakan sesuatu secara idrak kita, memperdapati naranya.
Hawasal khamsah itu kemampuan merasa. Itu ada 5. Di tubuh kita ini basic kemampuan merasa atau memperdapati itu ada 5 macam. Pertama al-basaru fil ain, kita mampu melihat di mata. Nah, ya lah. 1. Ada kemampuan kita di awak kita ini 5 macam. Pertama basar, melihat. Di mana hendaknya? Di mata. Was sam'u wajalalahu, itu boleh dibaca al-basara, boleh dibaca al-basaru lah. Nah, kalau dibaca al-basara badal, kalau dibaca al-basaru atau lain lagi itu bisa kalau dibaca al-basaru mubtada, khabarnya mahdzuf takdiruhu al-basaru minha, itu maksudnya. Nahwunya nih ya, kalau sambil belajar nahwu kita ya, kalau sambil nah. Wasam'u, dan telinga, kemampuan mendengar, fil udhunaini, di 2 telinga. Nah, 2 sudah bisa kemampuan kita nih secara hukum normal dah. Mata melihat di mata, mendengar di telinga. Wadzauqu, merasa manis, asam asin, yang nano-nano nih. Fil pami, di muntung. Merasa manis, masam, masin, pahit itu di muntung. Walamsa, kemampuan meraba, fil yadaini, di 2 tangan. Kadang-kala kita meraba tuh lawan lidah. Sebab lidah tuh urusan merasa, rasa pahit, manis. Kalau urusan meraba-meraba, licinkah, kasarkah, kasatkah, itu di tangan. Nah, hendaknya kemampuan meraba nih tuh. Berapa sudah? Nah, ya, 4 sudah loh. Yang kelima wasyamma, penciuman, fil ampi, di hidung. Ada kawalan muntung menciumpang aja lawan muntung, ada kawal lawan hidung. Oh, bau harum misalnya lawan hidung. Wa yuqalu, dan dikata walamma aradallahu ayyang fuha ar-ruha fi Adam, manakala Allah menghendaki meniupkan ruh. Tadi kan sudah diulah tadi nih jasadnya. Ya lah, yang kepala dari sini, sawakan tuh dari sudah diulah. Lalu Allah hendak meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Lamma aradallahu ayyam fuha ruha fi Adam alaihi salam, manakala Allah hendak meniupkan ruh pada diri Nabi Adam yang masih yang berupa berbentuk-bentuk dari tanah tadi nih. Amarallahu ta'ala ruha, Allah memerintahkan kepada ruh antadkhula fihi, untuk masuk ke dalam jasad Nabi Adam. Nah, jadi Allah yang menyuruh. Wa yuqalu, dan dikata lagi, atau dikatakan diceritakan. Nah ini. Innar ruha dakhalat min dimaghihi. Sesungguhnya ruh yang disuruh Allah masuk itu dakhalat, masuknya min dimaghihi, dari otak, dari atas masuknya, kada dari bawah tuh. Dari otak dulu masuknya. Imbah masuk ke otak, pastadarat bihi, putar-putar di otak itu si roh ini, miqdara mi'atai amin, selama 200 tahun berputar-putar. Masih di otak aja nyar. 200 tahun tuh berputar-putar tuh. Nah, apa pemahamannya tuh? Pemahamannya otak kita tuh memang disuruh berpikir sebenarnya. Dan berpikir ini kada ketuntungan. Karena bahan untuk dipikirkan banyak. Nah, jadi selama 200 tahun masih di sini aja mesranya nur tadi. Arti mesra itu meresapnya nur tadi. Masih di otak aja. Summa kemudian nazalat ar-ruhu fi ainaihi. Kemudian ruh yang di otak tadi meresap turun ke 2 mata. Kedua mata, fi ainaihi. Tsumma nazalat ar-ruhu fi ainaihi, kedua mata. Imbah mata tadi dimesrai oleh nur tadi, oleh ruh tadi, panadzara ila nafsihi. Lalu sidin kau melihat. Apa yang pemulaan sidin lihat? Nafsihi, diri sidin sendiri. Dilihat di sidin. Kau melihat, Bang. Nah, jadi sebenarnya ya Guru Bahari yang melihat itu roh kada mata kada sebenarnya. Paro'aha, maka sidin melihat, akha itu kembali kepada nafsihi lah. Maka sidin melihat kepada diri sidin sendiri, rinan yabisan, tanah yang kering. Kan ingat mata aja hanya roh turun. Jadi melihat, tanah kering sekalinya. Yang di bawah ini tanah keringnya. Ingat mata aja hanya, lalu sanggup melihat.
Falamma balaga ila udunaihi, balagat setelah tertinggal taknya. Falamma balagat manakala ruh itu sampai ila udunaihi, sampai kepada kedua telinga. Jadi imbah ke mata, ke telinga pulang. Sami'a, lalu telinga ini kau mendengar. Apa yang didengar permulaan? Tasbihal malaikati, tasbihnya para malaikat. Nah, rupanya malaikat ini bertasbih. Lah, kedengaran oleh Nabi Adam. Kenapa Nabi mendengar? Karena roh itu meresap sampai ke telinga. Summa kemudian nazalat, turun lagi si roh itu khaysumatan, sampai kepada khaysumah. Khaysumah itu di sini nah. Ini khaysumah sebenarnya. Bila banyu masuk ke situ kita rasa panas sini nih. Masukkan banyu. Kencangin lagi sampai ke sini pian bisa terakur sama tepian tuh. Ke sini khaysumah sebenarnya. Nah, fa'atasa wa maka bersinlah si Nabi Adam ini. Imbah yang sampai ruhnya sampai ke sini, merasa khaysumah sini, lalu sidin wahin gitu. Fa'atasa wahin. Falamma faraga min atasihi, atas yang wahin ya kalau ratibul atas. Jadi bukan ratibul atas itu berarti dalam paurut wahin sidin. Makanya bergelar al atas tuh. Turunan al atas sampai wahin inilah yang mana didengarkan bila sidin apa diperdengar, yang mana yang diperdengarkan itu nama mendengar. Bubuhan turunan al atas tuh wahin mulai dalam parut. Wahinnya dalam parut gitu nah. Falamma faraga min atasihi, mbah tuntung sidin wahin, nazalat ruhu min pamihi. Ruh tadi turun pulang sampai ke muntung. Walisanihi dan lisannya. Wa udhunaihi dan dua telinganya. Nah, udhunaihi dan dua telinganya. Jadi meresap langsung. Tadi kan telinga sudah delok, telinga aja. Ini langsung bertambah pulang. Muntung, lisan sampai kedua telinga pun bertambah kuat. Anunya bertambah mesra. Imbah muntung sudah ada ruhnya rasap ke situ, lidah kayak itu jua, telinga kayak itu jua. Walaqanahullahu, khofnya bertasydid. Walaqanahullahu taala, maka Allah mentalkinakan. Arti mentalkin ini melajari Allah taala hu akan Nabi Adam ayyakula, untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi Allah taala ucapkan alhamdulillah. Lalu Nabi Adam berucap alhamdulillah. Maka permulaan mulut yang diucapkan oleh mulut Nabi Adam adalah alhamdulillah. Itu ucapan paling permulaan yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika roh tadi sampai ke sini. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Adam, alhamdulillah. Siapa yang menyuruh dan melajari? Allah Ta'ala. Jadi kita inilah keadaan apapun, amun kawa, jangan kadeba alhamdulillah. Karena seluruhnya ninto yang datang menimpa kita tuh barataan baik aja. Jadi sihat, alhamdulillah. Sihat pulang, alhamdulillah pulang. Sihat pulang, alhamdulillah pulang. Ada garing berarti nih. Artinya bila garing, alhamdulillah juga gitu nah. Jangan kita imbah kayak inilah, misalnya berusaha rami, alhamdulillah. Pas kada rami, kada alhamdulillah, lupa tuh. Jangan dikira yang kada rami itu kemunduran, kada. Apabila datang dari Allah seluruhnya kemajuan. Kayak itu, jadi kita jangan sampai model kayak datang ke rumah tuan guru misalnya, kayak Paulus sampai di masjid aja. Padahal itu kemunduran aja, kada disilah kemacetan tuh. Kemunduran seluruhnya itu kemajuan berataan karena datang dari Allah. Nah, ada hikmahnya. Maka itu. Maka imbah Nabi Adam tadi ditalkin alhamdulillah, lalu sidin mengucap alhamdulillah, fa'ajabahu, maka Allah langsung menjawab ucapan Nabi Adam alhamdulillah tadi, fa'ajabahu bi, dengan kalimat yarhamuka rabbuka ya Adam. Disahuti oleh Allah Ta'ala pulang imbah dilajari, Nabi Adam menyambut alhamdulillah, disahut oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita tuh mengucap alhamdulillah, Allah tuh menyahut. Jadi orang mengucap alhamdulillah itu berpandir dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Apa ucapan Allah Ta'ala terhadap Nabi Adam yang mengucap alhamdulillah? Yarhamuka rabbuka, menyayangi akan engkau oleh Tuhan engkau, ya Adam, wahai Adam. Nah, kayak kita nih alhamdulillah
Aku gin sayang lawan nyawa aja Tuhan. Nah, biasa kita Banjarnya tuh. Sakotuhan orang Banjar sakoleh jabian. Jabian alhamdulillah. Aku gin sayang lawan nyawa aja Tuhan. Nah, gitu. Jadi nyaman bener kita alhamdulillah. Jadi ucapan lah. Nah, ini rahasianya lah. Ucapan pertama alhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah juga yang terus menerus diucapkan sampai ke surga. Yang lain terhenti. La ilaha illallah stop, kada masuk ke surga. Kalau alhamdulillah sampai ke surga masuk. Kenapa? Memuji Allah Ta'ala, nyaman di surga alhamdulillah. Adalah astagfirullah. Astagfirullah itu di dunia aja. Di surga ada lagi astagfirullah. Yang adanya alhamdulillah. Nah, jadi mau hendak masuk surga, biasa akan ucapan orang surga disambat alhamdulillah kita. Nah, summa kemudian nazalat ar-ruhu, turun lagi ruh itu ila sadrihi ke dada. Nah, ke dada Nabi. Berarti kan tadi enggak sekitar muntung mulut, muha kepala aja nyari ya lah. Turun ke dada pulang. Fa'ajjala al-qiyamah. Sekalinya imbah turun ke dada, perasaan rasa kawa, fa'ajjala Nabi Adam bersegera al-qiyamah hendak berdiri. Padahal ingat dada aja sini hendak berdiri, falam yumkinhu, tapi sidin kada sanggup. Kenapa? Ingat dada aja belum sampai ke bawah-bawah lagi. Roh tadi mesranya, meresapnya hanya ingat dada aja. Sidin hendak bersegera berdiri, alam yumkinhu, tapi sidin kada sanggup untuk berdiri. Hu itu kembali kepada qiyam itu. Nah, wadzalika, peristiwa ini mengisyaratkan termasuk wajalika. Wadhalika qauluhu ta'ala. Nah, peristiwa ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula. Nah, manusia itu katuju bedadas. Arti bedadas itu katuju begasak-gasakan aja kita. Cepat bini. Hadang dulu aja kita. Ada bedasan babini. Bang ya Allah. Itu mana begasak-gasakan. Cocok kai, memang Nabi Adam bisa kayak tujuh asalnya. Padahal ingat dada aja kawat ingat dada baru kesini sudah hendak berdiri, tapi kada kawat. Nah gitu, gitu. Kayak itu bau usaha tuh kita tuh hendak sugih lah kasih Allah. Bau bat negaring hendak lah sembuh. Maka itu bang manusia tuh, manusiawi aja kita. Falamma wasalat ruhu ila jawbihi. Nah, manakala ruh itu sampai ke parut, rongga parut, jawbihi itu rongga parutnya. Istaha at'ama, lalu si Nabi Adam hendak makan. Hendak merasai makan sampai ke parut. Baru sampai ke parut lalu hendak makan. Jadi kita tahu benar yang hendak makan itu siapa. Lain parut bang, parut kukurunjungan ya. Nah ini siapa ini? Thumma kemudian intasyarat ar-ruhu. Ruh tadi menyebar secara merata. Jadi mbah di parut langsung menyebar pulang secara merata kepada sisanya yang belum begitu. Fikuli jasadihi, pada siap jasad-jasad yang lain yang belum diresapi tadi, yang kayak lintohot, burit, terus seluruhnya itu menyebar secara merata. Itu disebut intasyarat namanya. Fikuli jasadihi. Pasara, maka langsunglah situs ini imbah ruh tadi menyebar sampai ke ujung batin seluruhnya tadi. Pasara, jadilah yang penyebaran ruh tadi lahman, daging. Nah, lalu berdaging. Daman, darah. Urukan, urat. Urukan itu urat. Urat maurat kita. Jadi jadilah penyebaran roh tadi menjadi daging, darah, urat maurat. Wa asaban. Ini asaban ini urat saraf belakang sini nah. Urat saraf asaban tuh. Kalau urukan tuh urat yang lainnya. Nah, imbah jadi lengkap sudah nangka itu kan lengkap sudah nih, daging ada, baurat ada, sudah lengkap sudah seluruhnya. Tulang kan sudah berdahulu dari tanah gunung tulang itu yulah ya kalau. Nah, summa kemudian kasahullahu ta'ala, Allah memberi pakaian akan Nabi Adam. Libasan pakaian, min dufrin, pakaian itu bahan bakunya dari kuku. Di kuku ini nah. Jadi pakaian Nabi Adam itu asal muasal kayak kuku ini. Kuku, siapa yang kuku pianto? Itu dulu pakaian Nabi Adam. Nah, di sini dipadahkan pasara lahman, jadilah daging, wadaman darah, wa urukan urat maurat, wa saban urat saraf. Adalah kulit lagi.
belum ada kulit lagi nih, ya lah. Nah, lalu dipakai pakaian tuh ya seperti kulit. Maka dipakai sidin dengan pakaian yang terbuat dari kuku. Artinya bahannya kayak kuku ini. Yasdadu yang menjadi pakaian tersebut kulla yaumin tiap hari bertambah-tambah. Yasdadu itu bertambah-tambah, kulla yaumin tiap hari pakaian tersebut bertambah-tambah apa? Hasanan, bertambah-tambah baik. Wa jamalan, bertambah-tambah elok. Jadi pakaian sidin yang terbuat dari kuku itu karas kuku itu ya. Nah, bertambah bagus, bertambah baik. Bertambah indah jadi kita pakaian sidin. Nah, falamma qarafa Adamu alaihi salam. Subhanallah. Kita ke bawah nih. Falamma qarafa, di situ ada Adam, ada Hawa, di situ kembali kepada Nabi Adam. Al-dzamba, manakala Nabi Adam mendekati, akan sebutannya dosa di situ ya kalau dzamba yang sidin memakan buah khuldi itu nah. Lah, berarti sebelum sidin memakan buah khuldi, pakaian Nabi Adam ini terbuat dari kuku itu. Nah, manakala sidin memakan buah khuldi yang terlarang itu disebut dzamba di situ, dosa. Baddalallahu hadzal jufra, Allah mengganti akan kuku yang indah yang bagus tadi bil jildi dengan kulit. Nah, jadi kuku tadi dirubah Allah Ta'ala menjadi kulit, yang kulit wajah ini nih. Nah, asalnya kuku bagus, silang, bersih. Nah, coba kita lihatin, nah ini kulit, nah kulit lawan kuku putih mana? Putih kuku lo kok. Coba lihat kuku pian itu tuh. Sahirang-hirangnya tangan pian itu kuku. Putih kah hirang juga? Putih, artinya bagus. Coba siapa yang hirang sini nah. Banding lawan kuku pian, kuku yang hirang tuh putih, kuku itu bagus. Cuma diganti lawan kulit, iya tuh kita nih saumat tangga Indonesia nih ya kalau. Nah, summa kemana tadi? Yasdadunya falamma kharaba dzamba baddalallahu hadzal dzufra bil jildi. Tetapi Allah masih memberi kesempatan wa baqiyat minhu baqiyatun, tetapi masih tersisa dari kuku itu baqiyatun, sedikit sisa fi anamilihi, di ujung-ujung jari. Nah, ada bersisa sedikit. Ya kalau. Nah, berarti bahari kala tuh seawakan kita nih kayak ini anunya kulitnya. Kayak kuku ini cuma disisakan oleh Allah Ta'ala sedikit, di ujung-ujung jari ada kuku sambatannya. Nah, jadi walaupun sahirang-hirangnya ada juga putihnya di mana? Di kuku. Ya kalau. Supaya apa Allah menyisakan kulit kuku itu di kuku tadi? Nah, itu apa tuh? Liyadzkura bidzalika, supaya dia ingat bidzalika, supaya kita nih ingat bidzalika, dengan yang demikian itu, bahwa awwala halihi bidzalika awwala halihi, dengan bahwa kuku itu adalah hal pamulaan inya keadaannya pamulaan itu asalnya itu. Nah, tapi kita hanya kita hujur ya lah. Nah, falamma atamallahu khalqa falamma atamallahu khalqa Adama, khalqa lah tu si masdar. Manakala Allah menyempurnakan, atamma menyempurnakan, Allah oleh Allah khalqa Adama, penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa nafakha fihi ar-ruha, dan Allah sudah meniupkan di dalam jasad Nabi Adam ruh, akan ruh. Wa albasahu, dan memberi pakaian akan Nabi Adam min libasil jannah, dari pakaian surga. Nah, setelah kecepatan galon. Kecepatan nih. Uyuh pin memberisi ya Allah. Nah, jadi manakala Allah Ta'ala sudah menciptakan Nabi Adam, sudah ditiupkan roh ke dalam jasad sidin, diberi pakaian surga, wa nuru Muhammadin, dan bermula nur Muhammad yalma'u fi wajhihi, memancar-mancar di wajah Nabi Adam. Nah, kal qamari lailatul badri, seperti bulan malam 14 dikit. Malam Lailatul Badar, malam 14. Jadi Nabi kita, Nabi Adam itu waktu di surga, muhasidin itu memancar-mancar. Yang memancar-mancar itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Thumma kemudian. Nah, kemudian ini sudah sempurnalah, nyala. Sudah sempurna, sudah bagus, sudah elok. Paharatnya lah kita, penjagaunya lah kita sudah. Nah, pembagusnya sudah, anaknya di surga, bagus sudah. Thumma kemudian. Nah, summa dalam ilmu nahwu ada rentang waktu yang panjang. Berarti Nabi Adam ini sudah hafal sudah surga peribahasanya. Sidin kan pemulaan di surga sudah hafal sudah yang rasa sidin ampunnya surga sudah tuh nah. Summa kemudian rupi'a sidin diangkat lagi ala saririn di atas dipan atau ranjang atau kedudukan mahligai yang kayak kedudukan raja itu wahumila dan diangkat atau dianggung ala a'naqil malaikati di atas leher-leher para malaikat. Jadi malaikatnya manggung. Maarak ya kita. Humila itu diarak. Nabi Adamnya tadi di atas dipan tadi, dipan yang diarak. Dipannya pang jual bagus bener ya lain yang dipan. Nah, maka di sini malaikat manggung kan. Qalallahu ta'ala lahum, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tuhu bihi, kalian berbawa berkeliling bihi akan dengan Nabi Adam ini as-samawati ke seluruh penjuru langit yang 7 lapis itu. Bawa berkeliling diarak di kita. Nah, bisaririhi langsung diarak lawan dipan-dipannya diangkat. Liyura ajaibuha, supaya makhluk Allah Ta'ala yang lain itu kayak malaikat seluruhnya menyaksikan, termasuk iblis, menyaksikan ajaibuha, keajaiban, kebagusan, keelokan Nabi Adam ini. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya yang diarak itu ya nur Nabi kita itu yang diarak, cuma rongganya sambatannya Nabi Adam. Liyura ajaibuha wa ma fiha, supaya ditampaykan kehebatan-kehebatannya wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam jasad Nabi Adam ini, yang kayak muha, kayak tangan, seluruhnya bagus tuh Bang. Nah, fayasdadu yaqinan, maka Nabi Adam ini pun bertambah-tambah imannya kuat lawan Allah Ta'ala. Karena melihat Bang Sidin, oh nangka ini kah kekuasaan Allah Ta'ala, nangka ini kah anunya. Nah, Sidin melihat itu. Faqalat al malaikatu, maka mendengar perintah dari Allah Ta'ala, lalu para malaikat menjawab. Jadi malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, sami'na, kami mendengar perintah pian, wa ata'na, dan kami taat akan perintah pian. Nah, fahamalathul malaikatu, maka malaikat membawa ma'arak Nabi Adam ala a'naqiha, di atas leher-leher mereka. Ini nah ya kalau dan seleher naranya ini nah anggung ini nah. Wa tafat bihi, para malaikat tadi tawaf membawa Nabi Adam fis samawati, kepada menjalani seluruh lapisan-lapisan langit diarak Nabi Adam. Berapa lama diarak Nabi Adam tadi di atas ranjangnya tadi? Miqdara mi'ati amin, selama 100 tahun diarak. Nah, lalu pimpin takun kada uyuh kali malaikat aja. Kada uyuh. Ya kan ada semalam imbang maghrib tadi ya, kalau mulai diciptakan sujud terus sampai ke hari kiamat hanya bangun. Itu kan berucap ada sempurna ulun Tuhane. Ya kalau kan luar biasa benar Pak. Ini nih apa nih 100 tahun diarak. Thumma kemudian khalaqa, Allah menciptakan farasan, seekor kuda. Tadi kan diarak ya, jadi Allah Ta'ala ini ulang kuda aja sudah. Yang suruh kuda seorangan ya, ada barak lagi nih. Allah menciptakan farasan kuda minal, yang terbuat dari minal miskil abyad, dari misik, minyak harum misik yang warnanya putih. Nah, kudanya aja dari minyak harum misik yang warna putih. Wal adfar, adfar ini nar minyak harum juga. Cuma ibarat labelnya itu nomor 2-nya lah. Nomor 1-nya misik. Nah, yuqalu lahu, kuda itu diberi nama Maimun. Nah, siapa di naran Maimun sini? Tadi kudanya Nabi Adam, naran Maimun.
Maimun Zubair. Nah, tuh kayak kiai besar yang meninggal hanya nyarnya kalau Kiai Haji Maimun Zubair. Walahu kuda tadi memiliki junahani dua sayap. Minad durri yang sayap tadi terbuat dari permata. Wal marjan, marjan itu naran batu mulia. Nah, dari permata dan marjan sayapnya. Imbah ninto para kibahu Adamu alaihi salam, maka menunggang akan kuda itu oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa Jibrailu pang dan malaikat Jibril akhadha bilijamihi, malaikat Jibril yang tukang supirnya. Nah, mengikuti pelana si kuda tadi. Jadi Nabi Adam kan duduk sebagai nabi, sebagai apa? Bukan sebagai nabi lah, sebagai raja lah waktu itu. Nah, si Jibril yang anunya nih. Hush gitu nah. Mengikuti pelananya tuh nah. Nah, Jibril. Wa Mikailu pang di mana alaihi salam? Wa an yaminihi di sebelah kanannya. Wa Israfilu alaihi salam an yasarihi sebelah kirinya. Wa tafu lalu mereka berataan itu tawaf atau tawaf itu berkeliling. Bihi mereka para malaikat berkeliling bihi menggunakan kuda itu, bihi kembali kepada parasan lah as-samawati kulliha, seluruh langit lapisan itu dijalani tawaf kayak pian juga hanyar bisa sepeda motor keliling Palangkaraya ya belum no ya arok sepeda motor hanyar. Nah, wa huwa Nabi Adam yusallimu alal malaikati, memberi salam kepada para malaikat. Fayaqulu, maka berkata Nabi Adam, assalamualaikum. Nah, ini ucapan Nabi Adam diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Fayaquluna, maka malaikat itu menjawab, waalaikumsalam. Nah, maka imbah terjadi pembicaraan kayak itu, Nabi Adam memberi salam, para malaikat menyahut, faqalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala merespon. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minin min dzurriyyatika. Inilah tahiyat engkau, tahiyat penghormatan engkau dan penghormatan orang-orang beriman min dzurriyyatika dari umatmu. Artinya kena ini kena salam-salam kalian tuh kena yang diucapkan kena kainat nah. Fima bainahum, yang terjadi kena di antara kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Habis sebab sudah. Alhamdulillah ya Allah. Tahu kita tentang penciptaan Nabi Adam walaupun hanya sedikit tahunya, masih banyak lagi yang kita ada tahu itu tuh. Insyaallah pertemuan akan datang kita sambung. Nah, mengkali arah melintang bab ketiga. Bidzikril malaikat, ini pembuatan malaikat pulang nah. Ya Allah.